Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Di video kali ini kita akan membahas bagaimana untuk tutorial melengkapi ID Cinta ya, khususnya karena sekarang semua sudah terintegrasi dengan Cinta, termasuk kepangkatan, register, kemudian terkait dengan BKD dan lain-lain, maka kita harus melengkapi ID Cinta kita sebagai peneliti ataupun dosen. Oke, caranya kita bisa search saja di Google langsung Cinta. Sekarang sudah Kemendikbud ya, kalau yang lalu-lalu itu belum pernah Kemendikbud Dikti, pernah Kemenristek gitu ya, Ristek itu aja, tapi sekarang sudah kembali lagi ke Kemendikbud saja, tinggal di search saja di Google, nanti akan muncul, klik di sini profil kita. Walaupun sudah ada Cinta 3 tapi belum di launching ya Bapak Ibu, ini cuma sedikit spoiler saja. Atau justru ini sudah versi 3 tapi tidak di atau sudah di launching tapi saya kurang informasi terkait dengan Cinta 3. Oke. Untuk profil kita harusnya sudah punya ya profilnya. Nanti misalkan kita bisa cari di sini sebagai author dan kita tuliskan nama kita, kemudian kita klik enter, maka di sini kita akan muncul profil dari Cinta kita. Klik misalkan, nah di sini ini adalah profil dari Cinta kita. Ini adalah Cinta ID kita yang biasanya diminta untuk di Litapmas, atau yang lain. Dan di sini bagaimana profil publikasi kita mulai dari Scopus, Web of Science misalkan, kemudian ada Garuda di sini, Google Scholar, ada Rama juga ya, repository mahasiswa. Kemudian di sini berapa jumlahnya dan seterusnya, termasuk di sini lengkap. Jadi ada penelitian nanti, artikel, kemudian ada penelitian di sini yang terkait dengan LPPM. Kemudian ada community service, ada IPR atau terkait dengan hak cipta. Kemudian berikutnya terkait dengan buku. Apakah lambat ya? Ya. Dan yang terakhir adalah matriks. Kemudian jika ada hal-hal atau profil yang belum lengkap, nah kita harus melengkapi dulu karena Cinta tentunya tidak bisa langsung memunculkan data seperti ini jika profil kita belum dilengkapi. Caranya kita login dulu, login di sini di pojok kanan di sini ada tulisan login. Ada agak lama ini ya. Oke, kita lanjutkan. Tadi karena lama di Google Chrome, kita lanjut pakai Firefox di sini. Caranya tinggal klik menu login di sini. Nah, ini kita akan diminta username dan password yang Bapak Ibu sudah pernah daftarkan. Jadi silahkan diingat-ingat kembali username dan passwordnya Bapak Ibu semuanya untuk dapat mengakses halaman dari profil Cinta kita ya, bagian dalamnya. Oke. Jika belum memiliki akun Cinta, maka kita bisa klik register di sini. Ini akan diminta beberapa data isian. Yang pertama status, apakah sebagai peneliti atau sebagai dosen atau bahkan meneliti dari luar. Dan ada NIDN atau NIP atau NIK, kewarganegaraan di sini. Kemudian nama lengkap, kemudian afiliasi, dan jabatan di sini apakah mulai dari asisten ahli, rektor, rektor kepala atau rektor gitu. Kemudian KTP di sini ID card, nomor KTP, email afiliasi atau institusi yang terdaftar. Kemudian password kita tentukan sendiri password dari akun Cinta kita. Harapannya di sini jangan sampai lupa ya Bapak Ibu. Kalau lupa nanti di-set password. Kemudian di sini ada Google Scholar URL, jadi kita memberikan profil Google Scholar nanti seperti apa akan kita lanjutkan selanjutnya. Masuk di sini ada Scopus ID. Kalau sudah tinggal klik registrasi. Kalau sudah nanti registrasi akan dapat activation link. Jadi nanti tinggal dibuka email yang sudah dituliskan di sini. Kemudian nanti dapat activation link, itu harus diklik sehingga akun Cinta kita menjadi
kalau sudah daftar. Kalau belum daftar, kalau ternyata sudah daftar tapi lupa password, di sini ada klik forget password, jadi dimasukkan email, nanti kita akan otomatis mengirimkan link untuk mereset password. Misalkan kita sudah tahu username dan password kita, kita akan coba masuk di sini misalkan ya, login. Login sudah, kita ambil yang profil kita. Di menu kita di sini itu yang ini ya, nama saya dan my profil. Nah, ini ada dashboard, ini terkait dengan matriks publikasi kita. Kemudian berikutnya kita bisa explore kita ya, artinya halaman dari luar ya, halaman luar kita secara umum. Kemudian berikutnya ada list verifikator PPT. Di sini beritahu siapa saja verifikator dari Cinta kita. Kemudian di sini ada My Cinta, ini terkait dengan track record penelitian, publikasi dan pengabdian masyarakat kita. Ada publikasi Scopus di sini. Kemudian publication Web of Science di sini yang terindeks Web of Science. Kemudian Google Scholar di sini, datanya dari Google Scholar. Ada Cinta 2 dan sebagainya. Kemudian dari Garuda juga ini, nanti kita harus perlu mengisikan dan lain-lain. Kemudian ada buku di sini, kita bisa menambahkan sendiri buku baru. Nah, kita bisa menambahkan sendiri buku khusus yang publikasi ini kan mengambil dari Scopus, Science, dan Garuda. Kalau kita bisa menambahkan sendiri, kita contohkan saja misalkan. Nah, di sini kita harus menunjukkan ISBN-nya, mencari ISBN-nya, nanti akan dicek secara otomatis. Dan kategorinya nanti kita isikan, termasuk judul, penulis, tempat terbit ya, dan editornya siapa, tahun dan halamannya. Kemudian di sini juga disyaratkan untuk mengupload cover dari buku. Kita klaim bukunya untuk masuk di profil. Ini saya ada satu, nanti kita coba lah ya kesempatan yang lain. Kemudian berikutnya ada IPR atau hak cipta ya, saya kurang paham. HKI, hak cipta atau kawannya itu. Ini kita bisa menambahkan. Ini ada permohonan, di sini juga karena terintegrasi dengan database dari Kemenham ya, kita dan kategorinya kita dan lain-lain, tanggalnya kapan, pemegangnya siapa, inventornya siapa, judulnya apa, dan seterusnya. Ini status, nomor publikasi, kapan diisi, kapan diterima, nomor registrasi. Kita bisa klaim. Ini saya ambil contoh, ada 2 di sini ya. Kemudian selanjutnya penelitian. Nah, ini terkait dengan data di tim Litbang. Kita request presentation, misalkan kalau kita yakin ada penelitian yang mungkin sudah dapat tapi belum masuk di sini ya, karena saya penelitiannya belum sampai ke tim Litbang, saya mungkin ada. Termasuk di sini PKM, community service. Ini kita bisa klik presentation kalau berarti pernah dapat PKM dari pengabdian kepada masyarakat dari tim Litbang, atau prototipe produk di sini. Nah, ini bisa juga ditambahkan sendiri prototipe produknya. Saya belum pernah coba ya yang terkait. Oke, coba lah ya. Kemudian di sini ada penelitian yang terkait aplikasi terkait dengan dan COVID-19, dan ini dilakukan secara manual nih, baik itu padahal database Google Scholar juga sudah ada ya, masuk penelitian juga sama dan dengan produknya COVID-19 ini khusus untuk penelitian. Kemudian kalau kita akan mengisi tadi, ketika data-data penelitian kita ini terintegrasi dengan Scopus, Web of Science, Google dan Garuda, maka kita harus mengisi ID Web of Science, ID Google Scholar, Garuda dan bagaimana caranya? Kita bisa masuk di sini bagian update profil. Saya sudah masuk di Google Chrome saya. Ini ya, saya tunjukkan aja kenapa kan ini
ada nomor KTP-nya saya hapus dulu. Jadi ini adalah isi dari update profil kita. Jadi kita pastikan profil-profil ini yang diblokir ini otomatis dari PD Dikti, tinggal diklik dia akan otomatis verifikasi. Nah, jadi di sini yang dibutuhkan ada Google Scholar ID, kemudian ada Scopus ID, Web of Science, Researcher ID, Pablon ID. Walaupun sekarang Web of Science, Researcher ID dan Pablon ID itu sama-sama milik Web of Science ya. Terakhir Pablon itu di Web of Science, jadi kita dalam satu website saja bisa tahu ID Web of Science dan ID Pablonnya. Kemudian berikutnya Garuda ID di sini jadi nomor KTP dan ini terkait dengan jabatan akademik, dan title ya, gelar pendidikan, kemudian penempatan di sini bahasa Indonesia ya, saya blurkan saja kalau di profil pendidikannya ya. Kemudian kalau sudah, misalkan kita mencari Google Scholar ID, kita tinggal mencari Google Scholar nama kita, Google Scholar gitu, kita sudah nama lengkap misalkan saya masukkan ya, ya klik dan ada muncul di sini. Nah, untuk uniknya foto profil di Sinta ini menyesuaikan dengan foto profil di Google Scholar. Jadi silakan bisa diedit di sini profil Google Scholar-nya, kemudian supaya menyesuaikan profil yang oke. Kemudian kita bisa menentukan ID-nya dari sini. Ini ada linknya. Atau saya copy paste di Notepad supaya lebih tampak gitu. Oke. Ini ya, nah file besar. Nah, ini ada Google Scholar dan lain-lain user sama dengan, nah ini adalah Google Scholar ID kita sampai dan di sini. Jadi ini yang kita nanti masukkan di Sinta di sini ya. Sampai UD dan seterusnya A. Hati-hati huruf besar huruf kecil itu sangat mempengaruhi di sini ya. D. Ini adalah Google. Kemudian bagaimana dengan Scopus ID? Nah, kalau Scopus ID ini memang kita harus pernah menulis kalau ingin publik ya, memang kalau ingin publik atau mudah dicari itu at least harus 2 artikel yang terdaftar mudah mencari Scopus ID. Kalau tidak, maka kita harus login dulu, memiliki akun tertentu yang berbayar, tentunya itu bisa dibantu dicari oleh teman-teman untuk Scopus ID. Misalkan pakai nama saya saja, tak ini barang yang menggunakan nama kita. Nah, ini ya. Nah, di sini nanti kita bisa tentukan yang mana punya kita, misalkan ini nama kita dari Inesa, oke cocok. Dan ORCID-nya kebetulan ini sudah saya gabungkan di sini. Nah, di sini Scopus ID-nya yang mana? 5587 dan seterusnya. Tinggal di copy, di paste di sini. Atau kita bisa lihat dari link ini. Saya copy lagi linknya, saya taruh di tempat biar lebih besar. Nah, ini ID, nah ini ya. 5587 dan seterusnya ini adalah Scopus ID. Nah, kalau ORCID ya ini yang angka punya. Ini adalah ORCID ID yang develop. Kalau nanti dibutuhkan. Kalau di sini tidak diminta ORCID ID gitu. Kemudian Web of Science, Researcher ID ataupun Pablon ID. Kita tinggal masuk Researcher ID ini aja, researcherid.com gitu ya, search aja di Google. Nah, di sini sudah masuk Web of Science Researcher ID. Kalau Bapak Ibu sudah punya publikasi ataupun akun di Researcher ID, maka kita tinggal cari saja, itu otomatis sudah muncul nama kita. Ini banyak ya nama kita, tinggal kita sesuaikan yang mana yang kita gunakan. Ini kebetulan yang paling atas, kita klik. Nah, ini sudah muncul profil dari Researcher ID kita. Loh Pak, kok Pablon Pak? Katanya Researcher ID. Tadi seperti yang sudah saya katakan bahwa Pablon itu sudah bergabung dengan Web of Science juga. Ini adalah Web of Science Researcher ID-nya, sedangkan ini adalah Pablon. Jadi
Web of Science register ID-nya di sini G 4084 dan seterusnya, tinggal copy paste ke sini. Kemudian pembuatan ID-nya saya persisar aja, taruh di notepad biasa. Nah, ini ada angka nih, 1178693, copy paste. Sudah menemukan Web of Science dan register ID dan upload. Kemudian bagaimana kalau belum punya? Kalau belum punya kita bisa register. Nah, register di sini kita bisa masukkan email address, password, kemudian first name, last name, sama captcha-nya. Sudah masuk, nanti register, nanti akan dapat aktivasi ya, link aktivasi di email yang sudah Bapak Ibu tuliskan di sini. Kalau sudah tinggal diklik, nanti akan masuk ke menu sign in. Nah, sudah bisa belum ya? Tadi saya keblokir soalnya. Masih terblokir. Jadi mungkin sambil menunggu, kita coba masuk berikutnya ke Garuda ID. Garuda ID ya kita tinggal cari aja Garuda, sama domainnya sudah pindah ke Kemdikbud, langsung Garuda Kemdikbud. Nah, ini akan muncul Garuda. Cara mencarinya di sini ada gambar search di sini. Kalau misalkan kita langsung menunjukkan nama kita, tidak akan muncul ya. Nah, tapi kita masuk ke advanced search di sini, kemudian klik author. Nah, di sini baru kita masukkan nama kita. Nah, seperti ini. Loh, kok di sini ternyata nama kita ada banyak dan kita yakin ini adalah punya kita semua. Maka kita bisa request untuk merger. Ini kan Unesa ini punya saya semua, kok banyak. Nah, kalau memang punya kita semua yakin dan banyak seperti ini biasanya nama afiliasinya tidak konsisten. Misalnya kadang ada beberapa jurnal yang minta kampus saja, ada yang minta bahasa Inggris, ada yang minta bahasa Indonesia, ada yang sama alamatnya dan sebagainya. Jadi kita bisa request ini where author request, jadi kita bisa merge beberapa profil kita yang banyak ini untuk kita request untuk kita merger jadi satu. Nah, ini kemudian kita bisa tentukan ID mana yang akan dipakai. Contohnya kita pakai yang ada di sini ya, 251823. Nah, nanti ID yang ini yang akan kita gunakan. Tapi ini proses butuh verifikasi dan butuh waktu, sehingga memang ini tidak bisa langsung instan karena harus diverifikasi oleh tim dari Garuda. Jadi tinggal masukkan ID-nya, tinggal dipilih dari yang ini tadi banyak mau yang mana, kemudian full name-nya dipilih yang mana, dan afiliasinya tadi kan banyak, tinggal dipilih yang mana. Sesuai masukkan email, kemudian kita request. Kalau sudah sampai 14 hari, kalau tidak terlambat, untuk merger aktif. Nanti kita masukkan yang ini. Kalau sudah di merger, ID kita adalah dan Cinta. Dan sekali lagi ini, kalau banyak tadi ya harus di merger dulu untuk bisa memastikan Garuda ID. Oke. Untuk register ID ini karena saya masih diblokir tadi karena saya masukkan password yang banyak, beberapa kali salah. Ya, kita pause dulu, nanti akan kita lanjutkan setelah sudah blokiran sudah terbuka di sini. Kalau sudah masuk nanti kita bisa lihat seperti ini, ada privat dashboard di sini kita bisa lihat. Nah, ini kita ada privat dashboard summary utama kita. Di sini ada register ID-nya. Dan ini adalah akun Ablon ya, jadi satu antara register ID dan Ablon. Jadi privat dashboard. Dan ini adalah ID lagi ya, ini ID dari register ID. Kalau ingin tahu ID Ablonnya tadi bisa dibuka di sini, ini ada ya tadi ya, di bagian link atas ini adalah ID Ablon. Kemudian kalau kita ingin memasukkan
apa namanya, hasil review, kemudian, publikasi dan lain-lain kita bisa lihat di sini. Kalau dashboard summary ini isinya cuma, matriks dari, eee, profil publikasi kita. Di sini ada public profil, ini adalah profil publikasi ya yang sudah muncul kan sebelumnya disebutkan. Kemudian di sini ada ekspor Pablon TV, di sini bisa kita ekspor. Citation map ini terkait dengan peta citasi. Nah, di sini ada, nah, ternyata ada Poland mencitasi artikel saya, Turki, India dan oke, kemudian activity di sini yang penting itu di setting account di sini. Mudah-mudahan bisa. Nah, ini ya. Di sini account di sini kita bisa mengintegrasikan dia dengan punyanya Web of Science dengan juga punyanya Outside. Yang personal di sini bisa kita masukkan kontak personal kita termasuk email mana yang aktif, passwordnya juga bisa kita ubah di sini. Itu yang terkait dengan account. Kemudian yang profile di sini. Nah, profil di sini ini yang penting. Nanti kita bisa menentukan atau bisa tahu profil kita dari first name, middle name, last name, dan nama alternatifnya. Saya kebetulan sudah meningkat dengan nama art kita, ini nama penulis atau nama lengkap utama alat kita tuliskan. Jadi nanti ada semua publikasi yang terkait dengan itu kita klaim. Kemudian research field, jadi kita bisa menuliskan bidang. Kemudian berikutnya setelah profile ada affiliation. Ini affiliationnya harus dipastikan Universitas Negeri Surabaya. Jadi kita tinggal klik add dan invitationnya ditulis dan sejak kapan sampai sekarang mungkin kita tinggal klik. Kemudian kita juga bisa sebagai editor, tapi ini harus di cross check. Saya rasa tidak signifikan dengan Pablon atau web registrasi. Kemudian email di sini email bentuknya dapat dengan oke. Kemudian untuk memasukkannya bagaimana ya, memang ini karena ini ada Web of Science, maka publikasinya itu yang bisa masuk adalah publikasi yang terindeks Web of Science. Jadi kalau belum punya publikasi yang terindeks oleh Web of Science, ini sangat disayangkan, kita nanti ya ada profilnya tapi masih kosong-kosong saja. Tapi tidak apa-apa, paling tidak kan untuk kita persiapkan rumahnya dulu sebelum kita bisa publikasi di Web of Science ya. Ini my record, nanti di sini publication. Nah, nanti kita bisa import publication. Nah, ini bisa judulnya, jurnalnya, penulisnya siapa, nanti bisa di search atau ini bisa melihat ada beberapa yang sama di sini. Nah, ini semua juga ini. Itu kita submit. Kita minta untuk kita klaim lah ya, istilahnya bahwa itu adalah punya kita. Tapi sekali lagi ini di Web of Science ya, kita tidak bisa menuliskan kalau kita tidak punya publikasi di Web of Science. Lumayan tapi tambah sedikit ini. Untuk saya nanti bisa minta sinkronisasi lagi ke operator kita. Jadi seperti itu secara singkat. Kalau peer review ya, kalau kita pernah melakukan reviewer di sini apa saja di sini ada beberapa reviewer di jurnal termasuk editor di sini ada semacam, tinggal kita lengkapi saja apa yang. Tapi kalau tidak punya tidak masalah, yang penting kita punya rumahnya dulu, kita ID sejak 2016 ya. Dan juga kita punya register ID dan yang satunya lagi adalah itu untuk memasukkan di Intan. Kalau sudah nanti tinggal kita masukkan, kemudian kita bisa request ke verifikator untuk sinkron. Saya rasa itu untuk update profil kita mulai dari Scholar, Fokus, of Science dan Pablon, dan yang terakhir Garuda. Mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kalau memang ada masih kita gunakan bisa langsung kontak secara langsung. Saya yakin nomor HP saya sudah tersebar di mana-mana. Silahkan bisa kontak saja ke saya. Terima kasih, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.